Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Ezi Aiza. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel Rumah Ezi Aiza. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keberkahan dan selalu semangat. Amin. Nah, maaf ya kalau di awal video aku suguhkan pemandangan yang tidak enak dilihat, tidak enak dipandang. Ini adalah pemandangan kulkas aku yang udah lebih dari sebulan nggak dibersihkan, belum ditata lagi, belum dikuras lagi. Nah, baru ada kesempatan malam hari ya teman-teman, terdengar ya backsoundnya suara jangkrik. Udah lama banget aku juga belum food prep, belum menata ulang menu makanan, persiapan menu makan setiap harinya karena memang belum sempet ya teman-teman. Dan nguras kulkas pun ini bisa dilakuin ketika Aiza, Aezi semua udah tidur, jadi udah bisa beberes lagi ya gitu kalau anak-anak udah tidur. Kulkas aku ini bukan kulkas yang bebas bunga es ya, jadi bunga esnya itu sering banget memenuhi freezer, harus sering-sering dikuras, dibersihkan gitu. Kalau udah numpuk kan kita nggak bisa buka tutup pintu freezer, harus sering dikuras total gitu supaya performa kulkasnya tetap terjaga, jadi kulkasnya awet, nggak gampang rusak. Kemudian dengan menguras kulkas ini bisa menjaga higienitas makanan yang kita simpan di dalamnya gitu ya teman-teman. Tujuan kita menyimpan makanan itu di dalam kulkas supaya terjaga kan kebersihannya, kualitasnya, higienitasnya. Karena itu kita harus semangat membersihkannya. Ini buat aku ya yang kulkasnya kulkas biasa, kulkas satu pintu yang tidak bebas bunga es ya. Ini aku bersihkan bagian-bagiannya ya. Awalnya aku keluarkan dulu semua makanan yang ada di dalam kulkas. Kemudian aku bersihkan ambalannya, chillernya. Aku lap pakai kanebo basah, tapi pastikan kanebonya bersih ya. Nah, ini bunga es yang di dalam freezernya belum mencair semua. Kita tunggu sambil bersihkan bagian bawahnya. Sebenarnya aktivitas menguras kulkas ini sangat lumayan ya, menguras waktu, menguras tenaga. Kadang males banget gitu ya buat bersihin kuras secara total kayak gini. Tapi kalau udah bersih kulkasnya, aduh jadi semangat lagi deh untuk menyiapkan makanan, menyimpan stok bahan makanan di dalam kulkas ya. Beda aja gitu, jadi lebih semangat, kulkasnya bersih, kulkasnya juga seger. Jadi ya malesnya di awal aja sih, tapi kalau udah ada hasilnya nih, udah beres semua, alhamdulillah jadi lebih semangat lagi menata kulkasnya ya. Dan mudah-mudahan dengan kulkas yang bersih, makanan yang kita simpan di dalamnya juga terjaga higienitasnya dan kesehatannya. Nah teman-teman, ini aku lepas semua ambalannya, jadi aku lepas semua untuk dicuci supaya membersihkannya itu benar-benar bersih, karena memang sudah lama ya nggak dikuras total. Biasanya kalau cuma dilap-lap itu dalam waktu kurang dari sebulan. Nah biasanya ambalannya cuma dilap-lap aja. Kalau ada makanan yang jatuh atau makanan yang berceceran langsung dilap. Nah kalau udah lama lebih dari sebulan gitu, biasanya aku bersihkannya itu dengan cara dikeluarkan semua ambalannya, terus dicuci bersih supaya kalau ada kotoran yang nempel, kotoran yang nyelip-nyelip gitu ya di bagian ambalan yang sulit dilap, bisa terangkat nodanya, kotorannya, jadi bersihnya lebih maksimal aja sih.
Nah, ini bagian untuk menyimpan ambalannya aku lap-lap ya semua supaya benar-benar terangkat kalau ada kotoran yang menempel. Nah, kalau tadi untuk freezernya belum aku bersihkan, tapi ini sambil nunggu bunga esnya cair dulu teman-teman ya, karena kalau bunga es itu memang nggak baik kalau kita paksa untuk dibersihkan, dikeluarkan, apalagi kalau kita pakai benda tajam ya, nggak boleh, nanti bisa menyebabkan kebocoran atau kerusakan pada freezer atau kulkas kita. Jadi biarkan dia luruh mencair dengan sendirinya. Kalau udah mencair baru bisa dibersihkan. Ini dia ambalan-ambalannya udah aku kumpulkan, terus aku mau cuci satu persatu pakai sabun pencuci piring aja sih teman-teman ya. Memang lebih bersih sih kalau kita cuci langsung begini, terus kita bilas dengan air mengalir, benar-benar bersih sampai ke selak-selaknya ya. Jadi satu persatu dibersihkan, dicuci, ditunggu sampai dia kering, atau kalaupun kita waktunya mepet ingin segera pakai kulkasnya, langsung kita lap kering, terus kita masukkan lagi ke kulkasnya ya. Jadi benar-benar lebih fresh gitu. Kulkas aku ini udah 5 tahun lebih ya, dari aku hamil AEZ. Aku beli kulkas ini berarti usianya udah 5 tahun lebih, dan alhamdulillah performanya masih bagus dan masih dingin sama seperti ketika awal beli. Alhamdulillah awet ya. Aku belajar membersihkan kulkas ini tuh dari ibu aku sih sebenarnya ya, karena dari jauh sebelum nikah aku suka bersihin kulkas juga. Awalnya kan lihat ibu aku membersihkan kulkasnya, oh seperti ini gitu. Dan kulkas ibu aku itu dari tahun 1995 sampai saat ini alhamdulillah masih bagus, masih terawat, karena memang sering dikuras, sering dibersihkan gitu. Alhamdulillah jadi awet. Oke, setelah beres perkulkasan, yuk teman-teman kita lanjut unboxing lampu yang ada di dapurku. Ini adalah lampu LED portable dan magnetik, jadi bisa kita pasang tanpa menggunakan alat yang dapat merusak permukaan yang mau kita tempel, tanpa harus menggunakan bor ataupun paku dan palu. Untuk mengisi ulang daya lampunya bisa kita gunakan micro USB teman-teman. Nah, ini udah ada ya colokannya, tinggal kita sambungkan ke casan HP yang kita punya. Dan ini adalah magnetnya teman-teman ya. Nah, lampunya itu ada 2 mode. Yang pertama mode sensor gerak, jadi kalau kita berada dalam jarak dekat dengan lampu ini akan menyala secara otomatis. Nah, yang kedua mode menyala, jadi dia tetap bisa menyala, bisa kita gunakan ketika tidur ya, lampu tidur, ataupun ketika kita membaca. Jadi dia bisa dipasang di mana aja teman-teman, bukan hanya di dapur ya, tapi bisa di dalam lemari. Jadi ketika mode geraknya itu kita aktifkan, kita buka lemari, otomatis dia akan langsung menyala, jadi lemarinya lebih terang ya ketika keadaan gelap. Nah, ini magnetnya ada 2 bagian, yang satu kita tempel di permukaan yang mau kita pasang lampu, dan yang satu lagi kita tempel di lampunya, maka lampunya akan menempel secara magnetik, jadi nggak usah di paku atau di bor, lebih praktis ya, dan lebih fungsional, karena dia bisa kita gunakan juga sebagai lampu emergensi ketika listrik mati ya, atau mati lampu. Jadi ketika mode sensor geraknya kita aktifkan, kalau mati lampu kita berada di dekat lampu ini, lampunya otomatis menyala, dan ketika kita menjauh lampunya otomatis padam.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Ketika lampunya dinyalakan, alhamdulillah menambah kesan hangat. Jadi lebih terang dan lebih estetik. Teman-teman yang mau samaan sama aku, lampunya boleh cek description box ya. Aku simpan link pembeliannya. Alhamdulillah. Video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.